Able to live. Able to love. Mencari calon prospek. Topik ini menjadi sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun yang berkecimpung di dunia multi-level marketing. Seperti halnya di dunia bisnis konvensional, mengetahui target pasar adalah hal yang sangat utama selain proses produksi dan modal. Di dunia multi-level marketing, banyak cara untuk mendapatkan calon prospek. Tidak ada yang baku, tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing tentunya. Akan tetapi, ada satu benang merah yang menjadi kebiasaan di multi-level marketing, yaitu memulai dari lingkaran keluarga terdekat terlebih dahulu, baru keluar, atau dibalik, dari lingkaran luar dulu, baru masuk ke lingkaran keluarga terdekat. Lingkaran manapun Anda akan memulainya, lakukanlah dengan jujur, apa adanya, penuh keceriaan, mengenal tempat dan waktu, sehingga tidak terlihat seperti sedang mengejar target untuk closing. Dari banyak pengalaman saat sekarang ini, karena kita selalu mengejar target, secara tidak sadar kita telah memaksa dalam tanda kutip calon prospek kita untuk segera membeli dengan apa yang kita tawarkan. Cara yang Anda lakukan tersebut memang tidak sepenuhnya salah, tergantung siapa calon prospek Anda. Akan tetapi, hampir di semua kasus yang ditemukan, pada saat kita masuk ke sebuah perusahaan multi-level marketing dan kita mulai menjalankan bisnisnya, semua teman-teman kita malah mulai menjauh. Bahkan, keluarga kita pun ikut-ikutan menghindar pada saat kita mau mendekat. Dunia begitu terasa asing dan kita dipandang sebagai orang aneh. Padahal, bisnis multi-level marketing sama persis dengan bisnis konvensional lainnya. Hal ini wajar karena mereka takut apabila bertemu Anda, yang Anda bicarakan hanyalah bisnis Anda semata, tidak ada topik lain. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak ingin mengajari Anda bagaimana mencari prospek. Akan tetapi, saya ingin men-share bagaimana orang-orang multi-level saat ini bisa berhasil mencari prospek, closing, dan grupnya bisa berkembang tanpa harus dijauhi oleh teman-teman dan keluarganya tentunya. Sebelum Anda memprospek, pastikan dua hal berikut yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus camkan di dalam hati bahwa tugas Anda hanyalah menginformasikan produk dan atau bisnis kepada lawan bicara Anda. Lawan bicara Anda tidak wajib closing pada saat itu. Apabila tidak memungkinkan, kita serahkan kepada mereka. Kita bisa memfollow up-nya di kemudian hari. Karena akan percuma saja mereka bergabung di grup Anda apabila mereka bergabung karena terpaksa dan pun tidak bisa berkembang di kemudian hari. Yang kedua, Anda harus tahu tempat dan waktu. Dunia ini begitu indah untuk Anda nikmati dengan sahabat dan keluarga. Memang betul bahwa Anda harus mempromosikan bisnis Anda agar mereka paham bahwa Anda mempunyai bisnis multi-level tertentu. Akan tetapi, promosi tidak harus verbal, berbicara setiap waktu. Karena apabila hal itu Anda lakukan terus, akan membuat muak orang-orang yang berada di lingkungan Anda dan akhirnya menjauhi Anda. Promosi yang paling sederhana tanpa harus takut dijauhi oleh sahabat dan keluarga Anda, salah satunya dengan cara dalam tanda kutip the silent promotion. Apa itu the silent promotion? The silent promotion adalah cara berpromosi tidak langsung, tidak menggunakan bahasa verbal atau kata-kata, akan tetapi menggunakan bahasa gimmick atau benda atau perilaku Anda. Semisal, pada saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga Anda, pakailah baju atau kaos yang berlogo perusahaan Anda. Contohnya, logo Momen. Bawalah tas yang berlogo Momen, atau dompet berlogo Momen, atau
topi berlogo momen, atau cangkir berlogo momen, atau semua benda yang ada hubungannya dengan momen. Dengan cara ini, lingkungan Anda akan tahu bahwa Anda berbisnis di momen dan ada bangga dengan perusahaan tempat Anda bekerja tersebut. Sehingga mereka pun akan mulai tertarik untuk bertanya kepada Anda secara alamiah. Atau Anda rubah penampilan dan gaya bicara Anda menjadi lebih baik tentunya. Lebih elegan, lebih sopan, lebih sabar, tidak norak, dan tidak lagi menjelek-jelekan orang lain. Perubahan ini pun termasuk dalam the silent promotion. Karena Anda bisa merubah sesuatu yang kurang bagus sebelumnya menjadi lebih baik. Ngobrollah sesuai tema saat itu. Nikmati interaksi Anda, jadilah pendengar yang baik, dan penuhilah lingkungan Anda dengan persahabatan. Lalu, kepada siapakah kita berpromosi untuk mendapatkan calon prospek? Anda bisa lakukan dari lingkaran dalam dulu, baru keluar. Semisal, nomor 1, keluarga. 2, sahabat. 3, teman. 4, tetangga. 5, rekan kerja di kantor. 6, rekanan bisnis Anda. 7, kenalan di perjalanan atau di media sosial. Dari 7 lingkaran tadi, sudah cukup membuat paket platinum Anda berkembang dan tidak akan pernah kehabisan calon prospek. Mengapa demikian? Karena dari masing-masing lingkaran tadi, Anda bisa kembangkan dengan meminta referensi dari mereka. Contoh, kita bahas nomor 1, lingkaran keluarga. Selain keluarga Anda sendiri, Anda bisa meminta referensi dari keluarga Anda yang ada di kota Anda saat ini. Di kota Jakarta, di kota Bandung, di kota Medan, di kota Makassar, dan lain-lain. Belum lagi referensi keluarga dari istri atau suami Anda yang ada di kota Jogja, di Lampung, di Jambi, di Sorong, dan lain-lain. Contoh nomor 2, lingkaran sahabat. Selain sahabat curhat Anda saat ini, Anda pun bisa meminta referensi dari sahabat Anda waktu SMA dulu, waktu kuliah, waktu les 6, waktu les bahasa Inggris, waktu arisan, yang ada di Dharma Wanita mungkin, atau di Bayangkari. Belum lagi sahabat-sahabat dari istri atau suami Anda. Dan seterusnya, tidak akan pernah habis referensi Anda. Terus, bagaimana memulai topiknya? Anda bisa memulai topik pembicaraan dari produk misalnya, dari penyakit tertentu, dari bonus, dari rewards, menyantuni anak yatim piatu, atau dari apapun yang bisa membantu calon prospek Anda mengatasi masalah yang dihadapinya. Ingat, memprospek calon member bukan hanya sekedar Anda mendapatkan bonus, akan tetapi Anda bisa membantu mereka mengatasi masalahnya. Bonus hanyalah sekedar akibat saja. Sekali lagi, bagaimanapun Anda melakukannya, online ataupun offline, Anda harus tahu tempat dan waktu. Tidak harus memprospek dengan verbal kata-kata. Efektifkan the silent promotion. Lakukan dengan jujur, ikhlas, dan senang hati. Saya kembalikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. My moment, my best nutrition, my great business.